Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah ma ba'du. Hadratul mukhtarumin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para gus, para ning, serta sahabat remaja pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengaji, melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya tentang kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Namun sebelum kita masuk kepada kajian, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kemarin ada yang bertanya, bolehkah kita minta tolong atau minta syafaat dari orang yang masih hidup? Maka di sini jawabannya boleh. Kita boleh minta tolong atau boleh minta syafaat kepada orang yang masih hidup. Tetapi kita juga perlu ketahui bahwa kelak di hari kiamat yang hanya bisa memberi syafaat itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kepada kajian atau ngaji Risalatul Mu'awanah pada kesempatan kali ini, yaitu tentang niat. Kita lanjutkan tentang pembahasan niat. Mari kita tawasul dulu kepada para guru kita, utamanya kepada musannif kitab ini. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, berbarokah, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal amilin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina, khususan ila Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ghafarallahu dunubahum wa wasi' qabrahum. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil khair. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang niat. Wa 'alaika ya akhi bi islahin niyati wa ikhlasiha. Kata beliau, wajib bagi kamu wahai saudaraku untuk memperbaiki niat dan mengikhlaskannya. Kita oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini dianjurkan untuk memperbaiki niat kita dan mengikhlaskannya. Artinya apa? Ketika kita hendak mengerjakan sesuatu, maka seyogyanya kita perbaiki dulu niat kita. Wa tafakkudiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhuli fil amali. Meninjau dan bertafakkur akan niatmu sebelum memasuki atau mengerjakan sesuatu. Kenapa kita perlu memperbaiki niat, meninjau atau mentafakuri niat kita sebelum mengerjakan sesuatu? Kata beliau, fa innaha asasul amali. Karena niat itu merupakan pondasi atau dasar dari sebuah pekerjaan. Wal a'malu tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihhatan wa fasadan. Amal perbuatan mengikuti niat, baik dan buruknya, benar ataukah rusaknya. Jadi pekerjaan kita itu tergantung niatnya, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan bagi setiap manusia tergantung dari apa yang ia niatkan.
fa'alaika alla taqula qawlan wa la ta'mala amalan wa la ta'zima ala amrin. Dan kamu juga diwajibkan atau harus jangan sampai mengatakan sesuatu, jangan sampai mengerjakan sesuatu, jangan pula berkehendak sesuatu illa wa takunu nawiyan bidzalika taqarruba ilallah. Jangan kalian melakukan sesuatu, jangan kalian mengatakan sesuatu atau berkehendak mengerjakan sesuatu kecuali takunu nawiyan bidzalika taqarruba ilallah. Niatnya atas dasar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala yang baik di sisinya. Wabtigha as-sawab alladhi rattabahu subhanahu 'alal amril manwi min babil minnati wal fadli. Jadi jangan sampai mengatakan sesuatu, jangan sampai mengamalkan atau mengerjakan sesuatu atau menginginkan sesuatu terkecuali niatnya itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala baik darinya. Wa'lam annahu la yasihhu taqarrubu ilallah. Tadi kan jangan mengerjakan, jangan mengatakan atau jangan menginginkan berbuat sesuatu kecuali taqarrub kepada Allah. Dan ini la yasihhu taqarrub ilallah, sesungguhnya taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah itu tidak terjadi illa bima syarra'ahu ala lisani rasulihi minal faraidi wan nawafilih. Tidak akan dapat terjadi pendekatan atau taqarrub kepada Allah itu kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah ala lisani rasulihi minal faraidi wan nawafilih, melalui lisan rasulnya, para utusan Allah, dari beberapa perbuatan fardu dan sunnah. Jadi kita mengucapkan sesuatu atau berbuat sesuatu atau berkehendak mengerjakan apapun terkecuali yang akan kita kerjakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi pendekatan diri kepada Allah itu tidak bisa terrealisasi kecuali dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah melalui para utusannya, yaitu berupa perbuatan fardu atau pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan dan juga disunnahkan. Waqad tu'assirun niyatus shadiqatu fil amril mubah fayasiru qurbatan lillahi min haitsu anna lil wasaili hukmal maqasidi. Perbuatan mubah dapat menjadi sebab mendekatkan diri kepada Allah dikarenakan niat yang baik. Contoh, kaman yanwiya biaklihi taqawi ala ta'atillah. Jadi ada pekerjaan mubah ini. Mubah itu kan boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan, dan ini tidak jika dikerjakan tidak berdosa. Itu namanya mubah, boleh ditinggalkan dan boleh dikerjakan. Tetapi ini berdampak lain ketika niatnya berbeda. Contoh, orang makan, ia berniat untuk mendapatkan kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, kamay yanwiya bi aklihi taqawi ala taatillah. Orang makan itu mubah, dia boleh makan, boleh tidak makan. Tetapi ketika niat orang untuk makan itu agar dia kuat, agar dia mampu, agar dia semangat dalam menjalankan ketaatan Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, maka pekerjaan makannya itu berpahala. Nah, inilah perbedaan antara orang yang niat dengan yang tidak. Wa bi ityanhi ahlahu at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullaha. Contoh lagi, menikah diniatkan
untuk mendapatkan keturunan yang nantinya keturunan itu menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Nah, itu. Ini pekerjaan-pekerjaan mubah. Kita makan, atau kita minum, atau kita, kalau bahasa sekarang kawan-kawan milenial, jalan-jalan, refreshing. Nah, itu hal yang mubah. Tetapi pekerjaan mubah bisa berpahala ketika kita niati juga dengan kebaikan. Contoh makan tadi agar kita kuat beribadah, atau kita jalan-jalan melihat pantai, melihat gunung, kita pergi ke sana, pergi ke sini. Kita niatnya tafakkur fi khalqillah. Kita memikirkan betapa kuasanya Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, itu sudah berbeda dengan hanya sekedar jalan-jalan saja. Wa yustaratu lisidqin niyati alla yukadzibahal amalu. Disyaratkan di dalam niat yang baik di mana harus dilanjutkan dengan amal perbuatan. Jadi tidak sekedar saya niat seperti ini, saya niat seperti itu tanpa ada action, tanpa ada perbuatan nyata, hanya niat saja. Nah, itu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana ini, itu bukan sidqun niyah, niatnya tidak benar. Kenapa? Karena kalau niatnya benar, dia harus dibuktikan dengan pekerjaan. Jadi tidak sekedar niat saja. Wa yustaratu lisidqin niyah alla yukadzibahal amalu. Disyaratkan di dalam niat yang baik di mana harus dilanjutkan dengan amal perbuatan. Contoh, famay yatlubul ilmah masalan. Orang mencari ilmu. Wa yazumu anna niyatahu fi tahsilihi ayyamala wa yu'allima. Ada orang mencari ilmu, seorang pelajar ya. Niatnya dia mencari ilmu, bercita-cita akan mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Dia mencari ilmu, sudah semangat mencari ilmu, tujuannya apa? Untuk mengamalkan ilmu itu dan mengajarkan kepada orang lain. Tetapi fa'il lam yaf'al dzalika inda tamkin minhu faniyatuhu ghairu shadiqah. Apabila ia tidak mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya ketika ia mampu untuk mengamalkan dan mengajarkannya, maka niatnya yang demikian itu bukanlah niat yang benar. Hanya punya niat, oh saya cari ilmu. Niatnya untuk mengamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Kok ternyata dia mampu mengamalkan dan mengajarkannya, tetapi tidak diamalkan dan tidak diajarkan. Maka niat yang tadi itu dia niatnya tidak benar, ghairu shadiqah. Contoh lagi, wa kamay yatlubud dunya wa yaz'umu annahu innama yatlubuha li ajlil istighna'i anin nasi. Jadi saya ulangi lagi, ketika seseorang itu sudah niat akan mengerjakan sesuatu, maka untuk membuktikan kebenaran niatnya, maka harus dibarengi dengan perbuatan, dengan aksi nyata. Contohnya ya tadi, orang cari ilmu tapi tidak diamalkan dan tidak diajarkan. Padahal niat awal mencari ilmu untuk diamalkan dan diajarkan. Contoh lagi, wa kama yatlubud dunya wa yaz'umu annahu innama yatlubuha li ajlil istighna'i anin nasi. Demikian juga orang yang mencari harta dunia dengan niat agar ia tidak merepotkan orang lain. Jadi bekerja banting tulang, tujuannya apa? Agar dia tidak merepotkan orang lain, agar dia berusaha sendiri. Wa tasadduqi 'alal muhtajin
menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkan, wasilatil aqrabin, atau untuk mempererat tali silaturahim, sebab atau dengan menggunakan hartanya yang ia peroleh tadi. Fa illam yaf'al dzalika indal qudrati 'alaihi fala asara li niyatihi. Sudah bekerja agar tidak merepotkan orang lain, serta bisa menyedekahkan hartanya dan bisa mempererat tali silaturahim, tetapi lam yaf'al dzalika, tidak ia kerjakan, tidak ia laksanakan indal qudrati 'alaihi. Dia sudah mampu bersedekah, mampu untuk mempererat tali silaturahimnya dengan menggunakan hartanya itu, tetapi ia tidak laksanakan, tidak ia lakukan. Fala asara li niyatihi, maka niat yang demikian itu bukanlah niat yang benar. Wan niyatu la tu'assiru fil ma'asi syai'an kama anna tadhhir la asara lahu fi najasil aini. Niat yang baik itu tidak dihitung dalam amal perbuatan yang buruk. Sebagaimana penyucian tidak akan berpengaruh pada benda najis. Jadi meskipun niatnya baik nih, tapi pekerjaannya buruk, maka itu tidak berdampak apa-apa. Artinya nihil niatnya. Kenapa? Karena perbuatannya buruk meskipun niatnya baik. Sebagaimana penyucian tidak akan berpengaruh pada benda najis. Semisal kita mau menyucikan anjing, tidak berpengaruh pekerjaan kita menyucikan anjing. Kenapa? Karena itu sudah benda najis, tidak bisa disucikan. Nah, ini contohnya dari niat yang baik tapi pekerjaannya atau amal perbuatannya yang buruk. Seperti faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin. Misalnya orang yang ikut mendengarkan pembicaraan ghibah kepada sesama muslim. Kita tahu kalau ghibah, membicarakan orang lain, itu termasuk sesuatu yang dilarang dalam agama atau berdosa. Tetapi orang yang mendengarkan itu mengaku dia wadda'a annahu yaksidu bidzalika idkhala sururi ala qalbihi. Orang yang mendengarkan itu dia berdalih, saya mendengarkan ini untuk menyenangkan hati orang yang sedang ghibah atau membicarakan aib saudara seiman. Nah, hal seperti itu kata beliau fahuwa ahadul mughtabin. Maka niat yang demikian bukanlah niat yang baik, bahkan ia termasuk salah seorang di antara yang ikut ghibah. Niatnya baik, apa? Biar orang yang ghibah merasa bahagia, merasa senang karena ada yang mendengarkan. Tetapi itu tidak ada dampaknya. Kenapa? Karena pekerjaan ghibah itu adalah sesuatu yang dilarang. Contoh juga waman sakata anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Orang berdiam dari amar ma'ruf nahi munkar, tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, padahal kita tahu kita diperintah untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sudah sangat jelas bahwa umat Islam diperintahkan untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ketika kita melihat kemungkaran, kita berdiam diri, kita tidak ikut campur untuk menumpas kemungkaran. Dan orang yang demikian itu, orang yang berdiam tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, dia mengaku wadda'a annahu nawa bisukutihi at-tawakkiyah an kasri qalbil mubashirih. Dia mengaku bahwa niatnya tidak beramar ma'ruf nahi munkar agar tidak menyakiti hati orang yang melaksanakan perbuatan mungkar.
Semisal ada perjudian, ada sabung ayam, ada tempat-tempat maksiat, tempat minum khamr dan lain sebagainya. Kita tahu kalau itu adalah perbuatan mungkar. Nah, ketika kita tahu kalau itu adalah perbuatan mungkar, tapi kita diam saja dengan alasan niatnya agar tidak menyakiti hati orang yang melakukan perbuatan mungkar, maka niat yang seperti itu tidak dibenarkan. Itu niat yang keliru, sama seperti mau menyucikan benda najis, maka tidak ada dampaknya. Sama seperti mendiamkan diri dari kemungkaran yang terjadi. Meskipun niatnya baik, saya niat diam dari kemungkaran ini agar tidak menyakiti hati orang lain, semisal niatnya baik, tetapi pekerjaan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sesuatu yang dilarang. Sebab kenapa? Karena di dalam agama diperintahkan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, kok ternyata ditinggalkan meskipun dengan niat yang baik, itu tidak bisa dibenarkan. Fahuwa syarikuhu fil ismi, maka orang yang demikian itu ya sama saja mengerjakan kemungkaran, tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, kama ya'mal sholihat. Oh ini wa idza ta'allaqat an-niyatul khabisah bil amali thayyibi afsadathu wasayyarathu khabisan. Demikian juga perbuatan yang baik tadi kan perbuatan buruk dengan niat yang baik. Sekarang perbuatan baik tetapi niatnya tidak baik, itu juga tidak akan menghasilkan pahala yang baik di sisi Allah. Contoh, kama ya'mal as-solihat wa yanwiya bidzalika tahsilal mali wal jahi. Pekerjaannya bagus, dia berbuat amal soleh, tetapi didasari dengan niat agar mendapatkan keuntungan harta dan tahta, sehingga ia dipuji oleh orang lain. Semisal suka sholat tahajud, dia suka sholat duha dan sholat sunnah-sunnah yang lain, tetapi tujuannya dia mengerjakan sholat itu agar dia mendapat keuntungan, atau dia dianggap baik, atau agar dia mendapat kedudukan di mata orang lain sehingga dia dipuji-puji. Maka meskipun pekerjaannya baik tapi niatnya buruk, maka dia tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fajtahid ya akhi an takuna niyyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku. Ini pesan dari Habib Abdullah Al-Haddad. Apa pesan beliau? Agar niatmu dalam melakukan amal soleh sebatas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhoannya. Jangan mencari pangkat di mata orang, bukan untuk mencari harta dan lain sebagainya, tetapi antakuna niyyatuka fi ta'atika maksuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Kita mengerjakan sesuatu niatnya untuk mencari keridhaan dari Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanwi bima tata'atahu minal mubahati al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala, dan niatkanlah amal yang mubah hanya untuk menambah ketaatan kepada Allah. Seperti makan tadi, kita makan pekerjaan mubah, tapi kita niatkan untuk menambah ketaatan kepada Allah. Semisal, saya pengen makan, saya niatkan dengan makan ini bisa menambah semangat saya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Atau saya niat ingin bertafakkur
atas apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Nah, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu yutasawwaru ayyajtami'a fil amalil wahidi niyatun kasirah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu di sini. Bisa kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Jika ada kesalahan, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.